Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi prinsip dasar animasi. Jadi masih ada di bab 1 ya. Terus mohon maaf wajah saya agak lesu saat ini. Terus posisi memang kemarin kita ya, perjalanan jauh agak merah-merah gitu ya wajah saya. Mohon maaf. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi materi yang akan saya sampaikan. Langsung saja, eh, prinsip dasar animasi. Ya, prinsip animasi itu itu dibagi menjadi 11. Jadi dalam bukunya The Illusion of Life dari Frank Thomas dan Ollie Judson, mereka sepakat untuk membuat kesepakatan yang intinya itu animasi itu dasarnya seperti ini. Jadi nanti dari ke-11 ini akan kita bahas satu per satu. Yang pertama, squeeze and strike. Ya. Squeeze and strike ini adalah efek kemampatan objek yang terlihat oleh mata akibat tumbukan dua objek. Strike adalah efek kabur yang terlihat secara ilusi oleh mata akibat gerakan cepat. Jadi gambar yang disusun berurutan digerakkan cepat itu nanti akan menimbulkan ilusi pada mata yang seakan-akan gambar mati itu kelihatan jadi bergerak. Nah, seperti ini. Strike, objek ini ya. Objek merenggang akibat gerakan yang lebih cepat. Jadi ini strike karena dia hampir mengenai lantai, dia nanti agak benju. Terus kemudian setelah squeeze-nya akibat objek ini terlihat mampat saat menumbuk lantai. Jadi ini karena ada gravitasi yang kuat dia akan melengkung seperti ini. Terus di sini karena ada dia numbuk lantai penyot ya. Terus nanti dia terlontar ke atas lagi, penyot lagi, terus akhirnya bulat sini sampai bulat, terus sampai dekat sini dia penyot lagi sampai sini tesok lagi karena lantai itu. Itu adalah gerakan squeeze and strike. Ya contohnya nih bola ini. Berikutnya ada seperti ini. Contoh berikutnya, bentuk nyatanya ini ya. Nah, mata manusia tapi kelihatannya seperti ini. Nah, yang paling bawah dia blur. Karena apa? Blur ini adalah pada waktu dia turun di bawah itu dia benjo, terus agak ke atas dia rodok bulat, yang ke atas lagi bulat, terus semakin tinggi semakin bulat. Nah, pada kecepatan yang di bawah ini mesti cepat. Semakin ke atas dia kecepatannya semakin lambat. Ya. Terus berikutnya timing and spacing. Timing and spacing ini adalah sebuah elemen penting dari animasi. Waktu dan jarak antara gambar. Timing adalah satuan waktu yang memperlihatkan kecepatan perpindahan dari gambar. 1 detiknya adalah 24 frame. Ya, ada 3 cara untuk mengukur waktu, Yang pertama frame, jarak 1/24 dalam 1 detik. Ini maksudnya adalah 1 detik 24 gambar. Terus untuk kuncinya memberikan jumlah frame antar pose. Jam, detik yang diukur dengan alat. Nah, maksudnya itu. Sebagai contoh kita mungkin menghitung sebuah adegan menggunakan stopwatch, kemudian mengkonversinya menjadi beberapa kunci pose. Ya, jadi satu gerakan coba kita hitung dengan stopwatch, terus kemudian kita buat kunci pose-nya. Lalu menjadikan frame-frame lembaran kita disebut juga lembaran exposure atau X. Nah ini. Frame rate atau FPS adalah suatu jumlah frame yang diukur dalam detik atau FPS. 2 frame rate yang umum yang digunakan adalah 24 FPS digunakan untuk animasi dan juga 30 fps untuk digunakan pada video. Jadi kalau kalian mau merekam sebuah video, ini memang idealnya adalah 30 frame per detik. Nah, kalau kalian membuat animasi, itu idealnya adalah 24 frame per detik. Seperti itu. Kita selalu menggunakan 24 fps dalam contoh
dan mengkonversi ke tingkat frame video jika diperlukan. 4 frame pada film sama kayak 5 frame pada video. Nah, berikutnya adalah antisipasi. Nah, antisipasi ini adalah gerakan ancang-ancang sebelum melakukan gerakan utama. Mengantisipasi adalah bagaimana tubuh siap untuk melaksanakan tindakan selanjutnya. Maksudnya gini, seperti kalau kita mau melompat ya, melompat nggak mungkin nanti kita berdiri gitu, berdiri tegak terus kemudian melompat lah kayak pocong kalau gitu. Biasanya yang diistilahkan antisipasi itu seperti ini. Jadi pada waktu kita sebelum melompat kita mesti jongkok dulu, terus kemudian baru melompat. Nah, seperti kucing, dia merunduk dulu, terus kemudian tangannya depan itu ditekan ke lantai, terus kemudian baru dia bisa melompat. Nah, itu adalah namanya antisipasi. Seperti ini. Ya. Ini adalah semula kita berdiri, terus pada waktu kita mau melompat, kita mesti jongkok sebentar, terus agak jengkeng, terus kemudian ini baru kita bisa melompat. Nah, setelah lompatan ini, efek tubuh kita seperti ini ya. Ini ya. Ini contoh antisipasi. Ya. Gerakan di bawah ini mempersiapkan penonton untuk tindakan karakter utama untuk melakukan misal mulai berlari, melompat atau mengubah ekspresi seseorang penari tidak hanya melompat dari lantai. Sebuah gerakan mundur terjadi sebelum aksi ke depan dijalankan, intinya gitu. Jadi golek ancang-ancang dhisik, terus kemudian baru kita nanti bisa ngelompat. Ya. Suatu tindakan terjadi dalam 3 bagian. 1. Persiapan untuk aksi. Jadi persiapan mundur dhisik kalau kita mau tadi melompat. Yang kedua, tindakan itu sendiri melompatnya. Dan kemudian yang ketiga adalah penghentian tindakan. Jadi piye dhewe bar lompat itu piye? Itu harus jelas. Antisipasi adalah persiapan untuk tindakan. Ya, antisipasi adalah alat yang efektif untuk menunjukkan kepada penonton apa yang akan terjadi agar penonton bisa fokus pada aksi tersebut. Nah, ini. Jadi persiapannya ini pada waktu dia mau ini misalkan dia mau memukul bola kasti. Terus berikutnya ini ya rodok ngene titik ya. Jadi mau ini biasa, terus kemudian rodok ini titik, ben pukulannya bisa kuat ya. Ya, itu namanya tadi antisipasi. Terus berikutnya yang keempat adalah staging ya. Staging adalah cara penyajian adegan yang jelas dan efektif. Nah, ini melibatkan bagaimana karakter yang diajukan, isi adegan, kameranya seperti apa, pencahayaannya seperti apa, segala sesuatu yang akan membantu mengkomunikasikan kepada audiens ide-ide yang terkandung dalam sebuah film. Nah, staging adalah presentasi dari sebuah ide sehingga benar-benar dan sangat jelas. Mengapa demikian? Karena adegan yang difilmkan memiliki kendala yang sama dengan yang ditemukan di teater. Nah, penonton tidak dapat berjalan-jalan di dalam ruang di mana film sedang diputar. Mereka juga tidak bisa memilih apa yang ingin mereka lihat atau bahkan mencari sudut terbaik dan jarak untuk melihat dan mendengarkan. Nah, tujuan staging ini adalah untuk mengatasi pembatasan medium agar penonton bisa menikmati film. Bahkan jika mereka harus menonton dari layar 2 dimensi kecil pun karena tidak punya kendali atas kamera. Jadi staging ini adalah bagaimana sudut pandang kamera. Jadi kadang kan sebuah animasi gitu kadang dia memperlihatkan lokasi sekeliling si pemeran. Didelok sekelilingnya sudut atas, sudut bawah, terus bagaimana lantainya seperti apa. Lah itu adalah namanya staging. Sebuah adegan berjalan bertahap agar bisa dipahami. Jadi bertahap demi bertahap. Misalkan gini, seseorang pada saat mau membuka pintu, dia mesti melihat dulu gagang pintu. Jadi orang berjalan di shoot dari samping misal, terus kemudian pada waktu orang itu mau memegang gagang pintu, yang di shoot adalah gagang pintunya sama kamera, sambil tangannya kelihatan gini, jelang gini ya. Itu namanya staging.
untuk tahap ide utama, mata penonton harus bisa persis melihat adegan pada saat yang tepat itu tadi. Jadi pada saat orang itu mau memegang gagang pintu, ya sebelum dia memegang gagang pintu, akhirnya disut bagian gagang pintu dan kelihatan tangan tok megang pintu sih, gitu. Nah, adalah penting bahwa ketika pementasan adegan hanya satu kali itu dapat dilihat oleh penonton pada saat itu juga. Misal gini, tadi setelah buka pintu Caya, buka pintu, kemudian yang di-shot adalah di dalam rumah, jadi seorang itu buka pintunya, grek gitu. Jadi ketok songko wajahnya sama pintunya terbuka, tapi posisi kamera ada di dalam ruangan. Jadi seakan-akan koyok enek wong delok, tuan rumah melihat ada orang yang masuk ke dalam pintu yang telah dibuka tadi. Itu. Ya. Kemudian follow track and overlapping action yang kelima. Ya, aksi, follow track, berhenti, overlapping, berubah arah, drag, mulai bergerak. Ini adalah yang dimaksud follow track and overlapping action. Nah, ketika karakter berhenti bergerak, setiap bagian pelengkap yang melekat pada tubuh utama tidak akan berhenti seketika. Contoh, anjing dengan kulit longgarnya dan fly atau mungkin telinganya. Jadi pada waktu dia setelah lari mandet, dia seperti Scooby ya misalnya. Jadi melayu melayu mandet deh, otomatis dia ngerem. Terus kemudian telinganya ini mesti mungkin tidak akan langsung berhenti, tapi dia akan daun telinganya terlempar ke depan, seret. Nah, seperti juga contoh kalian lari kencang, kalian pakai rambut kepang, pada waktu kalian lari kencang, rambut kepang kalian itu akan bergerak seperti ini di belakang tubuh kalian. Nah, pada saat kalian berhenti jelek gitu, tubuh berhenti, tapi rambut kepang kalian akan menyapu ke depan, seret. Nah, itu namanya follow track. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini, seret. Nah, ini satunya dia lari, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya. Jadi tubuhnya ini berhenti seperti ini, ekornya agak ke depan, terus kemudian dia duduk, ekornya tetap agak gini, seret. Terus yang kelima, dia seperti ini, ekornya jadi jadi turun. Tadi kan ke atas gini kan, kemudian jadi turun ini. Terus yang keenam pada posisi berdiri biasa. Ini namanya follow track. Ya. Nah, ini dalam fisika dikenal sebagai hukum Newton tentang inersia. Follow track ini seperti itu. Nah, ini follow track ketika bus berhenti ketika terdorong maju. Nah, ini. Jadi ini biasa berdiri pada saat bus maju, seret. Ya, seret. Otomatis dia akan miring, seret, gitu ya. Seperti ini juga. Ya. Ketika kita sedang berdiri, terus bus tiba-tiba berhenti, otomatis kita terjatuh ke depan. Nah. Kemudian inersia dan drag tarikan. Ini seperti ini. Sebuah objek akan bergerak dengan gaya aksi di atas jalur rambut sedikit lebih lama di belakang kepala bergantian. Walau ini disebabkan karena inersia pada rambut dalam animasi disebut drag. Sebuah objek diam akan tetap diam sampai ada aksi dengan gaya. Seperti ini. Ya ini, semula di sini dia melirik, terus kemudian noleh dia. Ini efek dari rambutnya. Ini yang bagian samping juga ya. Ini masih ke samping, terus pada waktu pas posisi yang sampingnya ini tadi, yang sebelah kanannya ini akan kembali ke belakang. Nah, ini drag, rambut masih bergerak setelah kepala berhenti, yang merupakan aksi lanjutan dari inersia. Ini jadi seperti ini. Jadi seperti yang saya contohkan berlari tadi ya, ini seperti ini. Terus kemudian pada waktu berhenti ini rambutnya terjuntai ke depan. Saat betul-betul tubuh sudah berhenti, rambutnya kembali lagi ke posisi normal.
Ini contoh berikutnya lagi, bisa dilihat ini. Ketika dikibaskan seperti ini, ketika posisi kepala agak ke atas seperti ini, dan kemudian dia berputar seperti ini. Ini contoh dari apa? Drag. Ya. Contoh yang berikutnya, pada saat bus dari berhenti kemudian dia tiba-tiba bergerak, itu seperti ini. Ya. Ya. Contoh YouTube-nya ya, nanti aja. Ini contoh YouTube-nya, linknya di sini. Kita perlihatkan coba, bisa nggak YouTube-nya terbuka? Terus kita kembali lagi ke berikutnya. Nah, overlapping action. Overlapping action ini melibatkan dua benda yang bisa saja sama atau berbeda, namun saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan bisa saling mempengaruhi dalam setiap gerakannya. Ini adalah overlapping action. Terus berikutnya, strike ahead action and pose to pose. Itu seperti ini. Ya. Strike ahead itu lurus ke depan. Pose to pose itu berdasarkan kuncinya. Strike ahead and pose to pose adalah metode kerja untuk animator. Ini bisa menjawab pertanyaan bagaimana cara menghidupkan sebuah adegan. Lah, strike ahead adalah salah satu cara tradisional ya. Ya. Strike ahead itu intinya adalah menghidupkan gerakan secara berurutan, menciptakan pose setelah pose, frame setelah frame, lurus ke depan dari pertama sampai akhir secara berurutan. Jadi kita harus bisa mengilustrasikan awal gerakan seperti apa sampai dengan akhir gerakan seperti apa. Contoh ya, misalkan tangan saya mau membuka gini ya. Ini kita harus bisa mengilustrasikan tangan terkepal, terbuka sedikit, terbuka sedikit, terbuka sedikit. Kita gambar satu-satu. Atau kita ambil gambar foto satu-satu. Nah, sampai dengan terbuka seperti ini. Ya. Contoh ini. Ya. Gambar kunci pertamanya adalah pada waktu dia akan memukul bola golf. Ini. Nah, ini gambar utamanya. Nah, kemudian dari gambar utama ini kita harus bisa membayangkan gambar-gambar selanjutnya atau frame-frame selanjutnya, frame kedua jadinya ini, frame ketiga jadinya ini, frame ketiga jadinya ini, frame keempat jadinya ini. Nah, seperti itu. Itu namanya adalah strike ahead. Ya. Bisa dijelaskan tadi? Gambar pertama ini, gambar kedua ini, gambar ketiga, dan seterusnya kita harus bisa membuat kunci per kunci, frame per framenya dari gambaran. Misalkan nyatanya seperti apa, nyatanya adegan ini nanti tergambar seperti apa. Nah, ini poin ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita detail pikirkan. Jangan sampai mosok bar mukul ini cucu gambarin dodok, nah itu nggak mungkin. Nah, ini kelemahannya adalah sulit membuat perencanaan karena kita tidak tahu di mana gambar akan berakhir. Jadi ini frame 1 sampai dengan frame 8 ini gerakannya seperti ini ya. Ini adalah animasi ya seperti ini. Mulakno
honor dari seorang animator itu sangat tinggi. Terus dan juga perlu kalian tahu, untuk pembuatan film animasi dengan film nyata, maksudnya film nyata itu adalah film yang tidak dianimasikan gitu. Jadi film yang bukan animasi itu biayanya lebih besar film animasi. Nah, post to post. Dalam animasi post to post, animator merencanakan setiap adegannya, mencari dan menghitung apa dan berapa gambar yang akan dibutuhkan untuk menghidupkan sebuah adegan. Jadi nggak mesti Cah ya, satu gerakan itu 24 gambar nggak mesti. Tergantung dari berapa banyak gambar yang dibutuhkan untuk mendetailkan gerakan tersebut. Nah, tapi intinya pada 1 detik itu mesti kita, supaya animasi kita terlihat bagus, itu kita harus menggunakan 24 gambar 1 detik. Ya, ini tadi tetap post to post. Ya, sama. Kunci awal ini, gambar tengah ini, gambar akhir ini. Ya. Berarti dia seorang ini mulai dari mukul sampai dengan mulai persiapan mukul sampai dengan bola terpukul itu membutuhkan 9 gambar. Loh Pak, katanya tadi kok 24 gambar. Tidak seperti itu. Jadi tiap gerakan itu butuh berapa gambar itu tergantung dari kebutuhan gerakan supaya terlihat nyata itu berapa gambar yang dibutuhkan itu tergantung dari situ. Tapi dalam 1 detik itu gambar framenya harus terisi terdiri dari 24 gambar. Jadi lek iki menggur butuh songo, berarti nanti gerakan berikutnya adalah yang ke-10 dan sampai dengan ke-24 itu adalah gerakan yang lain. Misal bar DM mukul bola golf ini dia berjalan. Nah, berikutnya seperti itu. Nah, yang namanya embedment itu ini ya, persiapan. Nah, namanya embedment. Jadi gambar antara. Berikutnya post to post. Post to post, kita dapat membuat gambar kunci pada pose yang ekstrim lalu menambahkan gambar antara untuk gambar satu dengan yang lain supaya bisa terhubung. Jadi nomor 1 ini sampai dengan nomor 2 ini seperti ini. Bisa dilihat sketnya. Nah ini. Sedangkan di antaranya adalah embedment atau gambar perantaranya. Jadi semula ini gambar antaranya ini ya. Akhirnya ini. Nah, ini adalah post to post. Kemudian slow in and slow out. Slow in and slow out seperti ini. Slow in seperti ini. Ya. Slow in berarti kecepatan gerakan yang melambat sampai pada saat mencapai pos utama. Slow out berarti gerakan mempercepat lagi setelah meninggalkan pos utama. Jadi dengan kedua gerakan itu harus lambat ya. Dalam frame ketika lebih dekat ke posisi ekstrim. Dan setelah meninggalkannya makin cepat di antara dua pos ekstrim berturut-turut. Nah, sebuah bola dilempar ke atas, dia pada saat posisi ndek dhuwur ya, itu melambat. Tapi dia pada saat posisi semakin dekat dengan lantai, dia akan lebih cepat. Nah, itu contohnya. Pada saat kita semula melempar bola, wus gitu. Pada saat kita melempar wet awal, itu bolanya cepat. Tapi setelah dia mencapai puncak, dia melambat. Pada waktu dia turun, dia cepat lagi. Nah, itu namanya slow in and slow out. Nah, ini contohnya. Pada saat 1, 2, 3 ini bola cepat ya. Tapi pada saat 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini bola melambat. Lah, pada 10, 11, 12 dan seterusnya ini bola juga turunnya semakin cepat. Ya, dari gambaran bola yang kita lempar ke atas ini berarti kita butuh berapa frame? 11 frame. Loh Pak, jarene 24. Kalau 24-nya menuju 24-nya berarti gerakan bola selanjutnya. Seperti itu. Atau gerakan adegan selanjutnya. Ya, ini. Slow in. Ketika luncur melambat oleh gesekan adalah contoh sederhana untuk slow in. Dari sini lambat, dari sini dia semakin cepat.
Nah, kemudian slow out. Jika kecepatan meningkat, maka jarak antara gambar meningkat juga, yang pada animasi disebut slowing out atau icing out. Ini contohnya juga seperti ini. Ya, kemudian yang ke-8 adalah arc. Arc ini adalah prinsip tentang jalur gerakannya. Di dalam alam, di alam nyata ini, gerakan paling tergambarkan melengkung. Contoh ini. Nah, yang tidak lurus merupakan ciri dari gerakan mekanis. Padha karo ada yang lempar bola itu ya. Ke atas dia mesti ke atas ini. Ses. Turun. Nah, ini adalah arc. Jalur visual dari gerakan dari yang ekstrim ke yang lain, busur adalah rute yang paling ekonomis yang dapat membentuk perpindahan dari satu posisi ke posisi lainnya, itu arc. Ini arc, animator legendaris yang bernama Frank Thomas dan Ollie Johnson menulis, salah satu masalah utama gambar in Beethoven kesulitan untuk membuatnya pada busur. Nah, gambar in Beethoven yang dibuat lurus akan membunuh ekstensi sebuah aksi. Jadi gini, misal wong lambean ini mbok gambar lurus ini cah, sret, salah. Sing bener sing seperti ini, jadi dia agak melengkung gerakannya. Orang lembean itu cah, tangannya lembean itu cah, nah, melengkung tuh tangan saya. Nggak mungkin nanti gambarnya lurus gini, nggak mungkin, ya gitu. Ini busur lingkaran dari awal gerakan sering terjadi pada titik poros, misalnya persendian. Nah ini gerakannya, nah seperti ini. Pada waktu orang ini berdiri, terus kemudian dia gerakannya tetap melengkung ya, sat gitu. Ini contoh berikutnya. Ya, ini daun jatuh, dia mempunyai gerakan memutar gini. Ya, nah. Terus ini papan yang berdiri terus kemudian dia jatuh, dia juga posisinya mesti melengkung, Cas. Nah, seperti itu. Ini yang contoh dari gambar aksi, Cas. Ya, bisa dilihat ya. Contoh berikutnya. Ya. Terus yang ke-9 adalah exaggeration. Nah, ini seperti ini. Exaggeration adalah sesuatu gerakan yang melebih-lebihkan. Contoh, nah seperti ini. Nah, ya pada waktu dia ini seakan-akan dia geram. Atau ini, ya. Nah, atau mungkin pada saat si kamu pernah juga mesti melihat Mickey Mouse. Jadi Mickey Mouse itu pada saat dia mau berlari ya, atau mungkin si itu Scooby Doo waktu dia mau berlari aja, dia mesti kakinya berputar cepat, kayak dibuat kaki yang memutar gitu, kayak bulatan kitiran, bus, kemudian baru cas gitu. Ya, artinya exaggeration ini adalah gerakan melampaui batas yang normal. Hal ini dapat diterapkan pada gambar model dalam 3 dimensi maupun 2 dimensi. Suara dan cerita melebih-lebihkan dari asli karakternya. Kemampuan fisik dan mental situasi atau lebih umum alam hukum yang mengatur alam semesta. Jadi melebih-lebihkan. Jadi misalkan gini, si siapa Donald, dia mencium bau masakan dari Desi itu si ceweknya Donald itu ya. Karena dia mencium bau masakan, akhirnya hidungnya sampai metungul di atas gini, terus kemudian dia bisa terbang ngikuti bau makanan tadi. Nah, itu namanya exaggeration. Nah, namun kunci untuk penggunaan yang tepat dari karakter berlebihan terletak dalam eksplorasi esensi dari adegan atau ide. Harus ada alasan untuk itu. Jadi seperti tadi, si Donald bisa terbang karena mencium bau masakan. Nah, jika karakter sedih membuatnya terlihat sedih, jika karakter dia cerah dibuat juga semakin cerah, semakin bersinar. Nah, seperti itu.
Ini contohnya. Ya. Berikutnya adalah secondary action. Nah, secondary action adalah apa yang ditampilkan sebagai karakter untuk melengkapi aksi utama. Misal, karakter orang berjalan. Ini adalah animasi aslinya adalah gerakan utamanya adalah orang berjalan. Sementara ia mengayuhkan tangannya bolak-balik atau mungkin bersiul atau bergumam. Ini adalah secondary actionnya. Jadi pada waktu orang berjalan nggak mungkin wong melaku ki tangannya biasa ini ngadeg-jejeg kayak orang baris tegak, ini nggak mungkin, mesti tangannya lembean. Nah, terus kemudian bajunya juga agak gerak-gerak ya. Jangan sampai awake gerak bajunya panggah bentuk kotak kan nggak mungkin. Nah, itu adalah secondary action. Nah, tentang gerakan karakter yang utama adalah apa yang menjadi aksi utama yang terkonsentrasinya intinya seperti daerah mulut ketika berbicara atau kaki saat berjalan. Sementara aksi sekundernya melibatkan beberapa sisa bagian tubuh dalam setiap adegan itu tadi. Jadi, misal aksi utamanya adalah saya ngomong ini, gitu. Terus kemudian secondary actionnya adalah gerakan jenggot saya ini atau mungkin kumis saya ini adalah namanya secondary action yang perlu kita detailkan. Yang ke-11, apel. Ini terakhir ya. Ya, apel adalah kualitas visual yang membuat karakter dan benda menjadi menarik. Ini tidak terbatas pada kecantikan dan kebaikan saja. Meskipun dia seorang raksasa atau penjahat, tapi dia juga harus memiliki sesuatu yang menarik atau mungkin karakter yang betul-betul kuat yang nantinya disukai penonton dan juga diingat penonton. Oh, kalau gerombolan si berat kelompok si Donald itu seperti itu. Oh, wajahnya di Donald seperti itu. Oh, wajahnya si Daisy seperti itu. Oh, wajahnya si Paman Gober seperti itu. Karakternya kalau marah sebagaimana, kalau senyum bagaimana, kalau licik seperti bagaimana. Itu nanti akan menjadi sesuatu yang mudah diingat oleh penonton. Ini namanya adalah apel. Ya. Apel ya, ini adalah contoh-contohnya. Penonton ingin melihat kualitas pesona pada apel ini, desain yang menyenangkan, kesederhanaan, komunikasi, dan daya tarik. Utamanya adalah daya tarik ini ya. Sebuah gambar atau desain lemah tidak memiliki daya tarik. Sebuah desain yang rumit atau sulit untuk dibaca tidak memiliki daya tarik. Bentuk yang kaku dan canggung bergerak semua memiliki daya tarik yang rendah. Jika para pahlawan tidak memiliki daya tarik akan membuang-buang waktu penonton pada petualangan mereka. Jadi mulakno aktor utama atau mungkin karakter utama itu dibuat semenarik mungkin supaya apa? Supaya penonton itu menarik mereka untuk mengikuti adegan film awal sampai dengan akhir. Dan jika penjahat tidak menarik, hal ini juga tidak jauh lebih baik juga karena adegan yang dikhususkan untuk mereka dalam film tersebut menjadi terasa mengganggu. Karena apa? Penjahatnya ketoknya penjahat kok apik koyo ngono ya. Wajahnya kalem atau mungkin bagaimana juga tidak akan menarik oleh penonton. Selesai sudah pertemuan kita kali ini. Jangan lupa setelah ini nanti absen di kolom komentar. Nah, setelah absen di kolom komentar, misal ada pertanyaan silahkan tanya juga di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Dan juga bagi kalian yang belum aktif di Google Class dan juga menyimak video saya, silahkan bagaimana caranya kalian supaya kalian bisa mengikuti materi yang saya sampaikan. Dan ingat, tetap fokus dalam belajar. Kalau waktunya belajar, usahakan kalian fokus juga waktunya, menyediakan waktu untuk belajar tersebut. Jangan sampai terganggu oleh pekerjaan atau mungkin membantu orang tua, atau mungkin kalian tidak fokus karena kalian main game. Demikian pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.